Kau ini keren, tatonya kau liatin. Wes. Ini lambang api gitu. Kayak Avatar. Tapi gini-gini waktu muda pernah ganteng loh. Standby. Rolling, bos. Koau dan Kosimon. Wah, kedatangan senior sepuh nih. Panggilnya kakek atau Abang aja. abang aja ya kok. Kok makasih Kosimon kok udah datang di podcast. Mungkin mau bagi-bagi cerita sedikit kok. Ya, Koko ini kan pengurus. Kosimon dulu mantan ya kok. Yeah. Ketua BPAS, Badan Pemadam Api Siantan Tertua, dan sekarang KOAU sebagai ketuanya ya. Yeah. Kau mungkin bisa bagi sedikit cerita nih, ya kan? Mungkin dimulai dari yang dulu mantan ketuanya, Ko Simon ya kan, bagi sedikit dan biografi Ko Simon sedikit backgroundnya apa gitu kan? Mungkin bisa cerita kok. Jadi untuk Yayasan Pemadam Api Siantan Iya. itu berdiri di tahun 1949. 1949 berarti Iya. 71 tahun ya. Iya. 71 tahun. Jadi kenapa bisa berdiri? Karena ada faktornya. Faktornya apa? Dulu di Siantan itu namanya seberang, ya, seberang. Jadi sering terjadi kebakaran dari pabrik karet. Kalau pabrik karet itu sekali terkebakaran, itu boleh dipadamkan tuh sampai beberapa hari. Tapi sebelum lanjut nih, kok mau tahu Kosimon nih usianya berapa? Saya usianya sudah 67. 67, tapi masih awet muda ya. Olahraga. Kirain saya banyak ceweknya. Jadi lanjut kok. Nah, jadi mulai dari situ sehingga para tokoh masyarakat, Iya. kalau melihat keadaan begitu, selalu ada kesulitan untuk masyarakat di sekitar pabrik itu. Maka oleh pengusaha-pengusaha sehingga terpanggil hatinya untuk membangun satu pemadam. Nah, disitulah mendapat satu bantuan mesin dari pemerintah. Iya. Dulu tuh namanya kayak wali kota gitu ya. Iya. Dari Kota Madia lah gitu. Iya. Dapat satu bantuan mesin pemadam. Di situ dimulainya berdiri satu pemadam. Dulu belum ada namanya yayasan. Iya. Jadi hanya dulu Badan Pemadam Api Seberang. Oh, namanya pemadam. Nah, jadi BPAS juga. Iya. Tapi akhirnya berubah lagi jadi Badan Pemadam Api Siantan. Dari Seberang merubah namanya jadi Siantan. Kan? Lokasinya sekarang masih di Siantan ya? Nah, lokasinya masih di Siantan. Itu kalau misalnya padamnya kebakaran di sini udah keburu mati, apinya macet tuh kok. Dulunya enggak, Pak. Oh. Dulunya satu-satunya pemadam ada di Siantan, hanya BPAS ini. Ini tertua nih. Tertua. Jadi dulu pakai dorong, Pak. Wih. Masih manual. Jadi pakai kereta sasis mobil. Iya. Itu dia punya mesin taruh di atas. Itu didorong rame-rame. Iya. Jadi sampai kalau ada ada kebakaran di seberang sini, namanya seberang sini ya. Iya. Kota ya. Iya. Sekarang namanya kota. Itu pakai pelampung. Kalau pelampung tidak ada, ya kita pakai itu motor air. Iya. Motor air dulu satu-satunya yang sering kita pakai adalah motor air yang punya hotong itu. Iya. Yang di dekat dulu bekas Wisma Siantan. Nah, itu tempatnya. Iya. Disitulah itu mangkal motornya. Iya. Karena motor air itu satu-satunya yang ada di situ. Jadi yang sering jemput karyawannya. Nah, jadi kalau kita ada kebakaran itu prioritas. Termasuk salah satu manajernya di sana itu pengurus BPAS juga. Nah, maka itu difasilitasi di situ. Iya, lagi juga itu kan darurat kok. Darurat. Kalau udah kebakaran, orang sakit ya kan? Iya. Kalau KOAU sendiri ini gabung udah lama kok. Saya dari tahun 14 ya nggak salah.
Oh 2014. Ya, lebih. Mungkin KOAU bisa sedikit memperkenalkan diri nih kan. Oh KOAU ini keren, tatonya kau liatin. Wes. Ini lambang api gitu. Kayak Avatar. Jadi cerita kok. Saya lagi cerita kan. Dari tahun 14 ya, nggak salah. Waktu itu kan terpanggil untuk ikut ke pemadam. Tapi sebelumnya belum ya kok ya? Pernah ikut-ikutan sih. Pernah itu. Kalau Koko sendiri usia berapa kok kalau boleh tahu? Udah 55. Oh berarti senior ini ya, Ko Simon. Cuman dulu kalau orang Sientan tuh rata-rata tuh gimana, sekali dengar kebakaran tuh terpanggil. Memang di Sientan pemadamnya cuma di Sientan dulunya kan. Jadi terpanggil ya. Dan tahun 14 diangkat jadi dipilih sebagai ketua. Tapi banyaknya saya nggak tahu juga. Iya. Semua yang bantu saya si Aldo. Iya. Sekarang sebagai wakil saya. Kok ada yang mau saya tanyain ke Koko berdua. Pemadam nih kan masih minim nggak sebenarnya sih kok? Maksudnya pemadam minim. Ini sekarang pemadam tuh sudah berkembang banyak. Iya. Dia bisa berkembang banyak, kenapa? Karena dengan tambahnya pembangunan, ada prasarana juga sudah ada yang modern ya. Iya. Sehingga dari pemadam-pemadam itu dia merekrut anggota. Dari anggota itu dia tumbuh berkembang, ya. Ada yang di komplek mana sudah terpencar-pencar ya, sehingga mereka merasa ini perlu dibentuk lagi satu pemadam. Berdirilah pemadam-pemadam di mana-mana ada sekarang. Sientan ini adalah sebagai yang tertua. Oh, tertuanya. Tapi sekarang udah banyak berarti sekarang ya. Sudah berkembang banyak. Pencetus ya. Pencetus. Dari BPS lalu seberang sini tumbuh satu Pancabakti. Oh iya. Nah, itu yang pertama kalau di seberang sini. Pancabakti berarti swasta juga dong. Swasta juga. Swasta, semua swasta. Karena ini panggilan jiwa. Jadi kalau kita ada pemerintah nggak ada kok. Pemerintah ada. Oh ada. Ada pemerintah ada. Namun karena lebih tumbuh berkembang lebih banyak adalah swasta. Iya benar-benar. Kalau ngarepin negara sih nggak ada. Bahu-membahu lah. Iya. Tapi BPAS nih tertua se-Indonesia apa di Pontianak aja kok? Indonesia. Oh, kita pernah diundang oleh Departemen Dalam Negeri untuk percontohan untuk seluruh Indonesia. Percontohannya tuh dalam kategori apa tuh? Dalam kategori kita memberi pandangan, masukan gimana berdirinya BPA pemadam swasta hingga bisa berkembang begitu besar. Berapa unit sekarang ada unit pemadamnya BPS? Sekarang kita ada tiga unit. Anggotanya ada berapa banyak kok? Anggota 167. 167. 3 mobil. Di luar dari pengurus. Di luar dari pengurus. Yeah. Mobil banyak sih. Oh, mobil banyak. Yeah. Mobilnya banyak. Mobilnya ada berapa itu totalnya kok? Sudah berapa? 8. Tangki 3, armada ada 1, 2, 3, 4, ambulan 1. 8. Oh, ada ambulan juga. Yeah. Lengkap sekali. Bisa berkembang ke rumah sakit nih. Ada Ada kapal juga. Ini sumbangan dari para donatur. Dari donatur. Jadi semua kalangan ya kok tapi nerimanya ya. Semua kalangan pengusaha di sini itu merasa terpanggil. Iya. Jadi kalau kita sebagai pemadam ada pengurus memerlukan suatu perkembangan peralatan prasarana, selalu kita membuat proposal. Dan karena pengurus-pengurusnya kita di dalam itu juga pengusaha, termasuk pengawasnya, penasehatnya, itu semua pengusaha. Jadi kalau kita ada kendala keuangan apa, mau pertambahan alat semua, ya kita rapat ajukan. Jadi dari situlah mereka masing-masing pengusaha kan punya kolega. Iya. Di badan yayasan ini tuh digaji nggak sih kok? Oh, tidak digaji. Oh, sukarela. Bener. Sampai yang madamin juga tuh. Iya, sukarela. Jadi mungkin masyarakat sekarang udah tahu kalau BPAS ini sosial bener ya.
Ya, kita sosial. Jadi kalau dia datang, ya udah yang lain juga gotong royong Ya, bantu gotong royong, gitu ya. Oh, mantep ya. Pernah dapat penghargaan apa kok dari pemerintah? Dari pemerintah ada. Dari tokoh-tokoh masyarakat ada. Iya. Nah, kita sudah pernah dapat ORI, ya. Oh iya. Terakhir ini kita dapat ORI. Dapat ORI. ORI karena apa? Kita ada membangun salah satu pemadam swasta yang dirancang sendiri oleh ketua yang terbaru Pak U. Iya. Itu berupa fireboat. Kayak apa tuh? Fireboat artinya perahu untuk kapal pemadam. Oh, fireboat. Jadi untuk memadamkan di sekitar sungai-sungai Kapuas itu. Oh iya benar. Kenapa? Kalau seperti kabel besar kebakaran, benar. itu sumber airnya mereka ambil agak jauh dari dengan pompa kecil sulit. Iya. Sehingga kita fireboat ini yang mensuplai. Bisa sampai berapa cabangnya itu? Bisa 6. Bisa 6 cabang. 6 ya. Oh itu KOAU tuh ya. Ya, Ini perancangnya. Jadi dari dia sendiri loh. Biayanya dari KOAU langsung. Iya. Mantep. Nah itulah resiko tuh. jadi pemadam. Ini pelajaran bahwa nggak semua orang tatoan itu cuek. Iya Iya. nggak? Makanya kita nggak boleh ngejudge sholat tuh dari cover ya kan. Ternyata KOAU punya jiwa sosial tinggi ya kan. Hobi-hobi aja. Jadi menabung untuk di akhirat. Di akhirat. Oh iya. Awet muda walaupun udah putih kan. Jadi dulu KOAU ini banyak yang naksir nggak sih kok? Hah? tapi gini-gini waktu muda pernah ganteng loh. Kok mungkin sebagai penutup nih ya kan, saya ini mau minta wejangan untuk kami anak muda atau generasi selanjutnya ya kan, untuk BPHS nih biar punya jiwa sosial yang tinggi gitu. Itu kayak gimana? Mungkin dari KOAU, abis itu Kosimon, mungkin kan KOAU coba ya KOAU sebagai penutup lah ya kan, biar ada jiwa sosial gitu kok. Ini kan nggak ada orientasi profit kan, nggak ada untung gitu, tapi mau gitu berbuat kan. Itu karena panggilan loh. Kita semua nggak bisa. Kena panggilan. Terus kita pikir itu tabungan di akhirat aja. Belum tentu semua orang mau kan. Iya benar. Mungkin KOAU bisa tambahin ya kan, kok KOAU tuh bisa sampai punya pemikiran, oh kita tuh harus bisa berbuat untuk masyarakat ya kan, nggak harus untung gitu, tapi menabung akhirat tuh kebentuk jiwa seperti itu tuh gimana gitu. Ya, saya memang udah lingkungan di sana, memang udah gitu di pemadam. Kalau saya mau jadi membantu orang misalnya nggak polisi kan nggak bisa, ya jadi pemadam. Oh, jadi gitu aja. Intinya pingin untuk ada bekal di akhirat ya. KOAU, Kosimon, saya makasih udah mau hadir, merasa terhormat sekali saya bisa ngundang Koko. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat buat yang nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Makasih Ko. Ya, terima kasih.